Ini kami ditunjukkan detail karena kami minta ditunjukkan foto pertama kali sebelum tindakan. Ya, kami ditunjukkan foto pertama kali sebelum tindakan dan itu adalah posisi paling penting sehingga memang yaitu menunjukkan originalitas. Kalau tadi tanya berapa jumlah lubangnya, jumlah lubangnya, disitulah kita mengetahui berapa lubang, bagaimana kondisi jenazahnya dan sebagainya. Dan ini semuanya kami ucapkan terima kasih karena keterbukaan dari teman-teman kedokteran. Mahfud MD sebut polisi diejek karena 6 laskar FPI yang tewas jadi tersangka. Dilansir FIFA.co.id, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab kritik. Bahkan disebutnya nyinyiran dari sekelompok masyarakat terkait penetapan tersangka terhadap 6 laskar FPI yang juga pengawal Habib Rizik yang telah tewas. Menurut Mahfud, polemik itu perlu dijelaskan secara jernih sebab penetapan tersangka hanya demi mengikuti proses hukum dan tak lama status 6 tersangka gugur kemudian. Mahfud bilang proses hukum itu polisi hanya menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM. Laporan itu mengenai sekelompok orang anggota FPI yang memancing aparat untuk bertindak dengan membawa senjata. Proses dilakukan itu, misalnya sebelum penyelidikan menurut KUHAP ada full bucket untuk mendapat bahan keterangan untuk kemudian penyelidikan. Penyelidikan itu menurut KUHAP adalah untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau sudah ada maka kemudian penyidikan untuk menentukan tersangka. Nah, di kilometer 50 itu para petugas ini tidak menggunakan uniform, tidak menggunakan kendaraan yang berlabelkan institusi apa. Sementara mereka ini mengawal pemimpin mereka. Maka menurut logika orang awam, jika ada orang dari datang untuk menyabot atau menyalip apa, berarti ini penjahat, ini perampok. Sehingga demikian mereka harus melakukan perlawanan. Kecuali mereka datang menggunakan uniform, tanda-tanda jelas pemerintah, maka kemudian itu dianggap pelanggaran. Nah, sehingga dengan begitu, maka kemudian kami temukan bahwa ada unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Kalau Komnas HAM mengatakan tanggal 7 November itu pelanggaran HAM biasa, saya bisa mengerti. Tapi ini kan kita lihat dari teori atau dasar atau prinsip HAM berat itu ada terstruktur, sistematik dan masif. Kita lihat bahwa persoalan ini dimulai dari Pilkada DKI. Menurut kami mulai dari Pilkada DKI. Kita tahu Pilkada DKI, Ahok itu didukung oleh Presiden, oleh semua menteri, semua kabinet, semua partai besar, semua 9 naga. Menurut teori itu harus menang Ahok, siapapun harus menang Ahok. Tapi ternyata faktanya kalah. Kenapa? Karena HRS dengan 212 turun ke lapangan, ke masjid-masjid, ke musala, ke ormas-ormas, maka kemudian kalah Ahok. Jadi ini persoalan awal sebenarnya. Sehingga kemudian bagaimana agar supaya direkayasa sehingga HRS dan orang-orangnya dinistakan, depolitisasi dan kemudian dipersekusi sampai kemudian beliau harus hijrah ke Malaysia. Nah, ketika saya bertemu dengan beliau di Mekah akhir 2019, beliau memperlihatkan kepada saya dengan teman-teman ada keterangan dari imigrasi Arab Saudi bahwa mereka mendapat tekanan dari pemerintah Indonesia agar supaya mereka tidak boleh mengizinkan HRS itu keluar dari Arab Saudi. Bahkan menurut HRS ada dari Malaysia datang untuk memberi jaminan untuk tinggal di Malaysia sebagai warga negara khusus. Ini saya mau buktikan bahwa ini pelanggaran HAM berat yang disebut dengan struktur itulah mulai dari Pilkada DKI sampai kemudian ketika kemudian ada COVID-19, kemudian pertemuan di Tanah Abang, terus kemudian dikenakan sanksi 50 juta dibayar tunai, kemudian datang acara keluarga di Bogor, kemudian dibuntuti oleh petugas sampai ke kilometer 50 dan terjadi seperti itu. Okay. Jadi ini sistematis seperti itu. Kemudian bagaimana itu masif dalam 1 hari setelah FPI dibubarkan, maka kemudian akhirnya petugas-petugas tidak hanya polisi, tentara turut menurunkan baleho-baleho tidak hanya di Jakarta sampai di daerah-daerah. Sejak kapan tentara itu punya tugas untuk menurunkan baleho, menurunkan spanduk? Itu tugas Hansip, seperti itu. Itu contoh tentang bagaimana masifnya peristiwa
kilometer 50 itu. Oke, itu, Pak. Mas. Pak, tapi apakah bukti-bukti yang Bapak sampaikan, data-data yang Bapak punya tersebut, Bapak paparkan, Bapak bawa juga, mungkin katakanlah dalam bentuk presentase ataupun juga mungkin dalam bentuk fisiknya kepada Presiden yang didampingi Menko Polhukam juga? Kami sudah siapkan untuk buku putih terdiri 2 jilid. Nah, 2 jilid itu akan kami sampaikan bukan hanya kepada Presiden, bukan hanya kepada Jaksa Agung, bukan hanya kepada kepolisian, kepada Komnas HAM dan seluruh lembaga-lembaga internasional. Itu akan kami sampaikan buku putih dalam bentuk 2 jilid. Karena 2 jilid itu sehingga kemudian karena data-data itu banyak sekali sehingga kami susun sehingga nanti satu jilid itu summary dan kemudian yang jilid kedua itu data-data yang ada diperoleh selama lebih 1 tahun.